Kamu dengar ya? Nabi Adam aja, Nabi Semua Adam. isi Kak, Quran kamu Nabi. itu semuanya narasi dari satu orang. Siapa? Nah, Muhammad. Saya nggak percaya. Kecuali Yusuf dengan terus kitabnya, dari Musa mana dengan Nabi? kitabnya. Terus dari mana? Hmm, Terus dari mana Nabi Muhammad tahu isi alam semesta, Kak? Bahwa di dalam laut ada api yang membara. Padahal Nabi Muhammad itu nggak pernah menyelam ke dalam laut. Agatha menjelaskan alasannya dengan tenang dan terbuka, sehingga percakapan ini menjadi menarik untuk disimak oleh siapa saja yang ingin memahami perbedaan pandangan iman dengan sikap saling menghormati. Tonton sampai akhir untuk mendengar penjelasan lengkap Agatha. Ya, silakan Rap, tunjukkan videonya. Ayo, tunjukkan. Ayo, tunjukin videonya dan tunjukkan ayatnya. Saya transfer melalui kamu. Kalau ada ayatnya, tunjukin ayatnya. Ayo. Sebentar. Ini screenshotnya. Mana ayatnya? Ayat dalam kitab sucimu. Seperti yang saya minta. Tuh. Bisa nggak kameranya dibalikin? Tuh. Nggak ada dia. Mana? Mana? Saya minta aku yang menciptakan langit dan bumi. Mana? Ini Allahmu mengatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ada berapa Allah? Ada berapa Allah? Allahmu mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Allah yang mana yang menciptakan langit dan bumi? Masa Allah sendiri Sedangkan mengatakan Dita Allah juga. lah? Mana? Coba ini Ibrahim Allah. ayat 32 sampai 34. Permintaan ayat saya mana? Ini kan nggak ada dianya. Nih, Kan nggak ada loh, dia. Allah lah yang telah menciptakan langit dan mempermasalahkan bumi. aku. Dengar, saya baca ya. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan. Lalu, ya, dengan air hujan dia mengeluarkan rezeki. Dia juga telah menunjukkan, ini bukan perkataan dia sendiri. Ini orang lain yang mengatakannya. Ini kan sama kayak kamu membaca, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Saya maunya aku yang menciptakan langit dan bumi. Itu perkataan Allahmu langsung. Itu bukan perkataan Allahmu. Dia ini Allah lah, dialah, itu sama. Mana? Halo Kak. Kakak Iya, tahu nggak mana? Al-Quran turunnya berapa tahun? Apa? Kakak tahu nggak Al-Quran itu tuh diturunkan Enggak, beberapa bukan tahun? urusan saya itu. Lama Kakak banget, itu Kak. lama banget. Kamu kan nanya Kakak tahu kan? nggak Al-Quran itu diturunkan? Ah, Al-Quran itu diturunkan bukan secara kitab, tapi dari mulut Nabi Muhammad ditulis. Turunnya itu satu persatu. Jadi Nabi Muhammad mengatakan ke umatnya, bilang, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Allah langsung yang mengatakan gitu. oh, jadi Paham Allah nggak? nggak pernah ngomong dia menciptakan langit dan bumi. Emang Allah bisa turun ke bumi? Turun bukan Allah. Berarti dia nggak bisa turun. Nyangkut di mana? Kok nggak bisa turun? Kasian banget. Berarti dia nggak bisa gerak. Ya, Kak. Sedangkan Serius? Nabi Musa di kitab kakak Nabi Musa mengatakan jika Allah turun ke bumi itu bumi hancur, Kak. Nggak ada Dan yang bilang itu Kakak bumi itu ya hancur. orang Kristen tuh ego. Gini ya bang, kalau kamu bilang Ego. kalau Allah turun ke bumi hancur, kamu baca An-Naml ayat 7 sampai 9. Allahmu itu udah ngobrol sama Musa. Lo gimana kamu? Yang ditemui Musa di Gunung Tursina itu siapa? Hah? Yang ditemui Musa di Gunung Tursina siapa? Nggak turun itu? Hancur nggak itu? Itu tahu nggak? Itu cuman suaranya doang. Cuman suaranya dong. Tahu Iya. kan? Jadi Ini di mana suara yang Aku mengatakan? di sini. Allah juga harusnya kan bisa kan dengan suaranya kan ngomong sama Muhammad. Akulah.
Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa dia nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Itu makanya dari Allah, dari Nabi Muhammad, Allah ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ke umatnya gitu. Bukan dari Allah ke umatnya. Berarti Allahmu nggak pernah sendiri hamba. ngomong bahwa dia adalah Allah. Dia nggak pernah ngomong sendiri. Nabi itu tahu nggak Kak? Nabi Muhammad itu gelarnya Rasulullah Kak. Dan Nabi Saya nggak Muhammad nanya itu Saya nggak nanya itu. Allahmu pernah nggak sendiri ngomong bahwa dirinya Allah kepada manusia? Pernah nggak dia ngomong gitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Allahmu itu nggak pernah mengaku akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia nggak pernah mengaku itu. Itulah yang saya TF 20 juta kalau ada dia pernah mengatakan itu langsung. Kalian kan selalu bilang gini kan, di mana Yesus mengaku akulah Tuhan sembahku, di mana Allahmu mengaku akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu permintaan saya. udah tahu Kak, umat Islam itu diajarkan Bismillah sebelum apapun. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nggak ada hubungannya. Seriusan? Nggak ada hubungannya. Nggak nyambung. Loh, pertanyaan saya kamu tahu nggak apa? Pernah tidak Allahmu itu mengaku dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Pernah nggak dia ngomong ngaku itu? Bentar. Mana? Ambil Al-Quran bentar. Mana? Ambil. Karena kau mengerti yang ku lewat. Apa Me? Perkataan almarhum lakimu itu Bun. Iya. Kakak nanya apa? Kamu baru bertanya, saya nanya apa? Gimana ini? Kakak nanya itu kan, akulah Allah gitu kan. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di mana? Bawalah Quranmu. Tadi katanya mau bawa Quran. Ayatnya apa? Kakak ada Al-Quran nggak di sana? Ya kamu lah kok nanya saya. Kamu lah. Saya bisa cross check di sini. Mana? Si Ucup PI itu mana? Kan kamu mau nunjukkan dia udah ngejawab. Kamu kan tadi nyuruh saya bayar utang. Saya utang apa? Mana? Ada dulu nggak ayatnya? Aku menciptakan langit dan bumi. Jangan dia. Kalau dia terlalu banyak di dalam Alkitab saya tentang Yesus. Ini. Apa? Ada nggak Kak? Di sini gambar. Ya, dia nggak nunjukin ayatnya yang seperti yang saya minta. Dia coba. Seperti yang saya minta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما
Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya wama. Yang saya minta, aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya minta. Coba dari awal deh video saya. Dia ngejawab tapi nggak ngejawab. Gimana? Coba setel yang suara saya, permintaan saya sampai saya. Iya. Mana? Coba lu pertanyaan saya apa malah nyanyi. Saya nyanyi malah nggak jelas. Jangan nyanyi lah. Lucunya. Coba. Itu ada jadi- loh itu. jadi- Saya typing di jadi situ. Di mana Jadi kakak perkataan Allah mempermasalahkan mengatakan, aku gitu. aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya minta, nggak usah malah nyanyi. Itu kan yang kamu tunjukkan tadi kan? Surah Ibrahim tadi kan? Saya mintanya aku yang menciptakan langit dan bumi itu. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya mintanya itu. Gak pakai acara dia. Nih, ini kak. Hmm, Ini kakak mau gebantah gimana lagi? Ini udah nih. apa? Mana? Ntar. Ngelik banget ya. Apa itu? Surat Toha 14. Ini, kamu mau bawa ini? Iya. Ini. Nah, ini kan udah dibilang Di aku. mana? Di mana? Aku ini Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Mana saya mintanya apa? Aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lu saya mintanya itu, Dek. Kak, ini udah kak. Ini aku Oh, ini apa? tidak ada sih. Saya nggak nanya Ini tidak ada selain sekutu-sekutuan. aku. Saya nanya aku yang menciptakan langit dan bumi. Saya mintanya itu. Lu kamu ini kemana sih? Dan Ini Allah nih ya, udah- saya kasih udah tahu bilang kamu ya. aku ini, Kak. Surat Toha ini ngomong kepada siapa? Musa bukan? Iya kan? Kak, Betul nggak? kak, tadi kakak mempermasalahkan aku. Tadi kakak Iya, mempermasalahkan aku. aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu permintaan saya. Di situ nggak ada. Dia cuman di situ. Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Allah kepada siapa? Musa. Sejak kapan Musa pakai bahasa Arab, Adik? Kamu ngerti Dalam nggak? kitab Nabi Musa. Dalam kitab Nggak Nabi ada Musa kitab dia Nabi Musa. Itu Quran bukan? Pertanyaan saya. Toha itu kitabnya Musa atau Quran? Iya. Kamu mau kemana Nabi kamu? Musa. Kalau bukan Musa orang apa? kak, kakak Coba ya. mempermasalahkan Musa orang aku apa? tadi. Pertanyaan saya, Musa orang apa? Biar kamu pakai logika kamu. Musa itu orang Israel. Musa nggak pernah manggil Tuhannya pakai bahasa Arab. Allah. Nggak. Jangan mencatut Musa. Saya tanya Allah kamu. Allah SWT yang saya tanya. Musa itu nggak pernah menyembah Allah SWT. Kalau Musa yang orang Israel, nabinya orang Israel. Itu kamu buka dulu cara berpikir kamu, kerangka berpikir kamu. Makanya permintaan saya itu adalah Allahnya kamu. Ngerti nggak? Masa sampai sini kamu nggak ngerti? Iya, Udah. kak. Kakak tuh ngindar, kak. Itu udah dibilang Nggak aku. ngindar, jadi karena kakak saya sudah paham. Saya nggak ngindar, saya udah paham. Kakak Kalau kamu bertanya, memang mengatakan kata kakak, di mana aku? Allahmu, ya kan kalau memang benar Allahmu adalah Tuhan yang disembah Musa, mana bukunya Musa? Mana kitabnya Musa? Itu Quran yang kamu bawa. Itu bukan kitab Musa itu. Surat Toha itu Quran atau Taurat? Coba kamu jawab itu. Saya bukan nggak tahu Toha itu. Ya Taurat. Kak, Taurat itu kitab Toha, bukan Taurat. kakak tahu kan? Muhammad itu nabi. Tahu kan? Nabi Muhammad itu nabi pelengkap gitu. Pelengkap segala Pelengkap semua apa? kitab. Pagan Quraisy. Pelengkap Nabi, pelengkap mana? Pelengkap dari mana, Dek? Kamu ini kena prank siapa sih? Sejak kapan Nabi Muhammad jadi nabi pelengkap? Memangnya yang mana yang mau dilengkapi?
Nabi siapa yang dikelengkapi? Agama kamu itu abad 7 kok. Melengkapi agama siapa dia? Melengkapi nabi siapa? Iya, maka dari itu Nabi Muhammad Nabi Quran itu terakhir karena iya, maka karena itu keluar dari Hah? iya, makanya itu karena pelengkap itu di terakhir, Kak. Terakhir? Nabi terakhir dari yang mana? Iya, turunnya terakhir. Agama Islam cuma Dari punya 25 nabi. 25 nabi. Nabi yang mana? Nabi yang mana? Musa. Musa itu enggak pernah jadi nabi Islam. Musa tidak pernah beragama Islam. Musa itu orang Israel. Orang Israel itu agama apa? Dari Yahudi. Lu kok dari mana? Ini sejarah. Ini fakta kenyataan. Sejak kapan Musa itu beragama Islam? Kecuali Musa yang orang Arab. Makanya tadi tuh ngomong bahasa Arab itu sama Tuhanmu. Itu bukannya nabi orang Israel, itu Musa yang di dalam kitab kamu. Kan Allahmu sendiri. Tidaklah aku mengutus Rasul kecuali dengan bahasanya sendiri. Tiba-tiba Musa jadi bahasa Arab di kitab kamu. Berarti itu Musa bahasa Arab. Musa orang Arab. Kan dengan bahasanya sendiri. Harusnya Allah membawa bahasa lain dong. Bahasa Ibrani dong. Gimana kamu? Itu perkataan Allah Kalau bukan? bilang- Pernah kalau dengar kakak kan bilang ayat Quran Nabi itu? Nabi Islam turun. Kak, kalau kakak bilang Nabi Musa itu bukan nabinya Islam dan karena turun itu lahirnya di Israel, Nabi Yusuf juga diislamin, Kak. Siapa yang islamin? Karena dia kelahiran Israel. Iya, pertanyaan saya, siapa yang mengislamkan dia? Kapan kapan Musa baca 2 kalimat syahadat? Kapan Yusuf baca kedua kalimat syahadat? Itu logika kamu di situ. Kapan pula orang itu jadi Islam? Nabi, Mana pernyataan orang itu Nabi Islam? Adam Itu aja, kan Kak. kamu dengar ya? Nabi Adam aja. Nabi Semua Adam. isi Quran kamu itu, Nabi. isi Quran kamu itu semuanya narasi dari satu orang. Siapa? Muhammad. Saya nggak percaya. Kecuali Yusuf dengan kitabnya, Terus dari Musa mana, dengan Nabi? kitabnya. Terus dari mana? Terus dari mana Nabi Muhammad tahu isi alam semesta, Kak? Bahwa di dalam laut ada api yang membara. Padahal Nabi Muhammad itu nggak pernah menyelam ke dalam laut. Bang, Itu pun tahunya sekarang. kamu tahu Burj Khalifa itu diharap harus kali kau ke Arab sana. Pakai logikanya Bang, hari gini Bang, Abang tahu Jepang nggak harus Abang ke Jepang. Yang kayak gitu Bang, itu tidak esensi dalam pembahasan kita. Yang mau saya tanyakan adalah gini bro, saya tanya kamu, Quran kamu itu narasi dari satu orang bukan? Dari Nabi Muhammad bukan? Yang dituliskan? Iya. Saya tidak akan percaya narasi yang sumbernya dari satu orang. Tentang Musa pun saya nggak akan percaya dari Nabi kamu. Kenapa? Yang lebih tahu Musa itu pasti orang Israel. Nggak mungkin orang Arab tahu tentang Musa. Pada faktanya dia tidak tahu siapa Musa. Ya kan? Bahkan dia tidak tahu bahwa Harun itu tidak pernah disebut Nabi. Harun itu imam sayang. Dari sini saya nggak percaya semua kata-katanya. Dusta itu. Ismail itu anaknya Abraham. Itu juga keturunannya yang adalah nenek moyang orang Israel. Ismail itu juga nggak pernah Nabi. Lot itu keponakannya Abraham. Itu juga tidak pernah disebut Nabi. Ini dari sini saya sudah tahu bahwa sumber dari satu orang ini tidak bisa dipercaya. Kenapa? Tidak ada datanya. Timbang air dalam api itu nggak ada esensinya. Tidak membuktikan dia itu adalah Nabi. Paham nggak? Nabi itu Sampai sini terus Nabi Muhammad pernah berhadis bahwa itu penyerangan Konstantinopel itu di Turki bakal dimenangkan itu gimana tuh, Kak? Kayak udah ditembak sama Nabi Muhammad, namanya itu persis kayak seperti nama Muhammad. Hadis kamu itu saya nggak tahu dari mana. Kitab suci kamu itu Quran atau hadis? Iya. Nabi Muhammad pernah bilang Penulis hadis siapa, Dek? Penulis Yang di hadis Turki. siapa? Penulis hadis siapa? Tuh, kalau kamu cerdas, kamu harus cari Penulisnya tahu ya siapa itu. penulis hadis. Oke? Siapa penulis hadis?
udah dicari tahu kak. Itu Ibnu Hibban. Oke. Oke. Masa kakak? Ah, Iya kakak nggak Gini kagak ya, Islam sih makanya penulis nggak tahu. hadis, penulis hadis dengan nabi kamu itu nggak pernah ketemu, adik. Itu biar kamu tahu. Nggak pernah ketemu kak. Itu harusnya Dari logika mana kamu ya? Dari mana gimana? nggak pernah ketemu Oke, siapa penulis hadis? kak? Hadis Kalau yang kakak kamu bawa perlu tadi itu. kak, dalam Islam Hah? Siapa semua penulis itu hadis yang kamu kakak. bilang tadi? Ibnu Hibban. Iya. Ibnu Hibbah itu tahun berapa dia? Kapan dia ketemu sama nabi kamu? Kapan? Dari Bukhari, terus Bukhari, itu Bukhari. ketarik itu iya. Jadi sebenarnya penulis hadis itu Bukhari atau siapa? Siapa? Kak, itu turun keturunan kak, turun Oke. berturun Oke, dari Bukhari saya tanya. ke Bukhari, Ibnu Hibban. Bukhari itu ketemu nabi kamu. Kamu tuh harus berpikir sampai ke situ. Jangan asal main percaya-percaya aja. Aduh, Susah ya gimana kalau- juga kalau bukan kakak bukan masalah susah. Nih, saya kasih tahu kamu ya. Tentang Konstantinopel, kekristenan sana Nah. udah sampai ke Arab. Kisah tentang Konstantinopel itu terlalu gampang. Kenapa? Orang Yahudi itu juga banyak di Arab. Jadi kalau kisah-kisah tentang Konstantinopel Iya, itu atau belum negara itu, seperti Kak. itu, Itu belum gini, saya kasih tahu kamu ya. waktu Gereja belum ada itu orang Konstantin- Kristen. Apa? Konstantinopel kok belum ada? Ya sudah ada lah, kok aneh kau. Kamu itu ya. Itu, Kak, belum diserang Saya tahu waktu itu. sejarah Belum kekristenan. Nih, saya kasih tahu. Saya kasih tahu namanya Kak. Yohanes dari Damaskus. Harapan saya kamu cerdas ya, Raffi ya. Harapan saya kamu itu cross check dulu sumbernya. Jangan main imani saja. Saya kasih tahu kamu ya. Semua kisah tentang Gimana Musa, nggak dimana? tentang Abraham, Iya, tentang Kak. Yusuf. Dengar ya. Semua tentang Musa, tentang Yusuf, tentang Abraham, Yunus, itu semua gereja itu sudah tersebar ke seluruh negeri. Sampai ke tanah Arab, itu sudah banyak yang menginjili. Kisah tentang Konstantinopel itu sudah diberitakan. Kota ini semua adalah pusat kekristenan, biar kamu tahu. Jadi orang Kristen Iya, itu sudah banyak yang siapa tinggal yang- di Arab. Jadi Iya, untuk siapa? mengetahui tentang Konstantinopel, untuk mengetahui tentang Musa, Yusuf, itu dari gereja. Kamu masuk gereja saja, kamu sudah tahu kisah Abraham secara detil, kisah Yusuf sudah tahu secara detil. Tidak perlu nunggu wahyu 20 tahun. Karena gereja itu sudah berdiri dari abad 1. Dan semua kisah nabi-nabi ini semua dinarasikan di dalam gereja. Itu logika Iya, kamu tuh maksudnya- seperti itu. Dan Dengerin kamu dulu. tadi mengklaim, Iya, dalam sabar. genrenya Kamu ditulis tadi mengklaim dari kitab. Yusuf dijadikan Islam. Bro, agama Islam itu baru ada di abad ke-7. Tiba-tiba Yusuf diislamkan, Musa jadi Islam. Enggak, bukan gitu kak. Tapi kakak bilang Nabi Musa itu bukan Nabi Islam, tapi dalam Islam Nabi Yusuf aja Islam karena dia lahir di Israel. Dianggap Nabi oleh Islam gitu, bukan Nabi itu. Bro, kamu itu sebenarnya pembantu saya yang dibeli mama saya. Percaya nggak kamu? Kamu itu pembantu saya sebenarnya. Kalau cuma mengklaim itu, Pembantu. iya. Seluruh kampung saya ini sudah tahu si Raf itu adalah pembantu saya. Gimana menurut kamu? Cuman mengatakan kayak gitu, terus orang lain jadi percaya? Gak gitu. Jadi harus dibuktikan kan? Saya perlu membuktikan kan? Kamu itu pembantu saya, betul kan? Nah, demikian yang kamu imani, itu butuh yang namanya bukti. Itu klaim. Selama ini yang kamu imani itu adalah klaim sepihak dari satu orang. Kamu percaya dari satu orang. Coba diselidiki dulu lah. Gimana ceritanya kamu nggak pernah ke Australia, tapi kamu saya bilang pembantu saya. Itu logika. Demikian Yusuf dikatakan Islam. Sementara Yusuf itu tinggalnya di mana? Itu logika. Begitu maksud saya. Semoga kamu cerdas di sini. Kalau cuma sekedar mengatakan, oh si ini pembantu saya, si ini anak saya, si ini suami saya. Anjir. Apakah kamu sebodoh itu, Dek? Dengan akal kamu? Sudah saya katakan, kalau kamu mau tahu tentang Musa, kamu nggak perlu nunggu wahyu 20 tahun. Datang ke gereja.
Musa itu jelas siapa bapaknya, siapa mamanya, siapa saudaranya. Yusuf pun demikian. Seperti apa kisahnya? Yusuf itu Israel, tahu kamu? Kakak tahu nggak? Nggak tahu ya? Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Kakak tahu nggak? Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Yusuf juga keturunan Nabi Ibrahim. Kalau kamu bilang ya Muhammad itu adalah keturunan Gimana Ibrahim, itu? kamu tahu Raja Salman yang sekarang di Arab itu adalah om saya. Percaya nggak kamu? Biar kamu tahu, saya ini orang Arab. Itu Raja Salman, itu om saya. Bukti. Saya ini masih seketurunan buktinya? sama dia. Lah, sekarang mana buktinya? Ya, Nabi buktinya Muhammad mana? itu keturunan Ibrahim. Itu. Saya memang mancing kamu ke situ. Mana buktinya Muhammad itu Nanti keturunan kalau Ibrahim? ditunjukin nanti kakak ngindar lagi. Kasih buktinya. Kasih silsilahnya. Oke. Biar saya tahu. Kasih silsilahnya. Hmm. Oke. Hmm. Tiba-tiba jadi orang Arab. Abraham. Nih. Quran surah berapa? Bang. Tadi ke Quran lagi perginya kan? Loh ya iyalah. Silsilahnya Emang kamu doang, kan? beriman kepada siapa? Loh. Gimana Kan? sih kamu? Loh memang Ya, sumber iman kamu dari Al-Quran mana? itu Dari bukan orang yang nggak Quran. jelas. Quran Lu ya bawa Quran lah. Quran itu bukan Quran. Quran Loh, itu bukan kitab jangan keluarga, Kak. ngaku-ngaku. Kalau keturunan ya, kalau keturunan Ismail ada di Alkitab saya. Saya bisa tunjukkan. Ini data, nggak cari di Google, nggak bikin-bikin. Nih, saya tanya kamu ya. Abraham itu siapa bapaknya? Ibrahim itu siapa Terus bapaknya? kenapa? Ya terus kenapa? Saya tanya kamu. Itu, Oke. kita Saya tanya kamu. sering Ibrahim, bapaknya siapa? Kamu kamu kan bilang ya. Kamu jangan bawa-bawa chat GPT. Dengar ya. Kamu bilang Ibrahim itu ya Muhammad itu keturunan Ibrahim. Bapaknya Ibrahim siapa? Itu aja. Kita buktikan di sini. Bapaknya Ibrahim itu siapa? Bapaknya Ibrahim. Di keturunan Bapaknya Nabi Ismail ini Muhammad. bisa saya tunjukkan di sini. Keturunan Ismail itu sangat-sangat gampang saya tunjukkan. Jangan ngaku-ngaku kamu. Ya, di dalam Quranmu, Ibrahim itu bapaknya Asar. Nih, Ismail orang Yahudi. Nih ya, yang Ya. adalah cikal bakal orang Yahudi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang lahir baginya Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah. Ya, inilah anak-anak Ismail. Ya, urutannya Nebayot, anak sulungnya Ismail, kemudian Kedar, Abdel, Mipsam, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, Ketma. Ini keturunan-keturunan mereka. Mana? Nabi kamu yang mana? Nabi kamu yang mana? Nih, di dalam Tauratnya Musa ini. Ini di Tauratnya Musa ini. Nah, Nabi kamu yang mana? Yang sebelah mana Nabi kamu? Ya, kitab aja sering diganti-ganti isinya, Kak. Gimana mau ketemu Nabi Muhammad? Ini alasannya. Ini alasan kamu. Iya. Akte kelahiran aja bisa ganti-ganti ya, Bro. Coba. Kamu sekarang udah paham ya? Saya ini keturunan Raja Arab. Kalau cuman ngomong doang. Gitu. Jadi alasan yang paling jelek yang bisa kalian terima adalah diganti-ganti. Seperti itulah narasi dalam kitab kami. Diganti-ganti. Kamu yang mengganti. Tapi nuduh orang diganti-ganti. Enggak. Coba di dalam Quranmu, bapaknya Ibrahim, Quran surah berapa itu? Namanya Asar. Saya kasih tahu di sini. Orang Israel sana tahu kakek moyang mereka itu berasal dari Terah. Tiba-tiba jadi Asar di tempat kamu. Ini membuktikan apa? Cacat logika, secara historikal gagal. Ngerti? Orang Arab itu sudah ada sebelum ada Ismail. Orang Arab itu ada sudah bersinggungan dengan Abraham. Jadi tiba-tiba ada keturunan Abraham di Arab. Ini kayaknya kamu salah alamat deh. Saran saya kamu berpikir sampai sini. Sudah.
Hmm. Ya Kalau mau susah tahu jelasin tentang kakak. Abraham, saran saya kamu datang ke gereja. Semua orang juga udah tahu kisah Abraham. Di dalam kitab kamu, bahkan nggak ada di situ dituliskan Sarah, Hagar, cuman dalam kurung di situ mah. Ya itu kan Nggak ada kepercayaan informasi yang kakak. jelas. Ngapain aku percaya sama itu semua? Kenapa? Ya itu kan kepercayaan kakak. Ngapain aku percaya sama itu semua? Lah, saya nggak nyuruh kamu percaya sama saya, tapi saya nyuruh kamu untuk ya cross check data kamu. Membedakan imam dengan nabi saja tidak bisa, apalagi yang lain. Secara fakta, nih ya logikanya ya. Tapi saya tanya dulu sama kamu ya. Nabi kamu bisa baca tulis nggak? Enggak. Nggak bisa baca tulis. Serius? Iya. Ya. Lalu bagaimana dia meng-cross check orang yang menuliskan tentang kitab kamu itu sesuai perkataannya? Gimana logikanya? Logikanya kan gitu. Betul kan? Betul tidak? Hah? Enggak gitu. Masa? Lu ya iyalah. Misal kamu nggak bisa baca, temanku sini tuliskan dulu sama perempuan di sebelah. Katakan aku mencintaimu. Ini tulisannya iya. Nah dia nggak bisa baca. Gimana? Gimana itu? Nabi Muhammad itu kak. Gimana konfirmasinya tuh gimana? Dia Kamu tuh coba, kamu menggunakan teologis mengatakan, kan Nabi Muhammad itu. kamu mengatakan bahwa nabi kamu tidak bisa membaca. Kamu sudah baca Al-Bayyinah ayat 2. Sudah baca belum? Kalau ini ayat Quran 2. surah Al-Bayyinah ayat 2. Nih, Rasul kamu itu sudah membaca Quran. Membacakan apa membaca? Membacakan apa membaca? Membacakan ini suhuf. Suhuf itu apa menurut kamu? Kamu tuh pikir sampai ke situ. Suhuf. Apa arti suhuf? Lembaran. Bagaimana kamu katakan dia tidak bisa membaca tulis? Dia sudah membaca lembaran. Membacakan itu, menyampaikan kak, kayak membacakan itu, bukan membaca. Iya, kalau dia menyampaikan dengan membaca beda lah, Dek. Kamu jangan bodoh-bodohin saya lah. Masa kamu ini membacakan, menyampaikan? Ini suhuf loh. Ngerti nggak kamu? Yaitu Rasul dari Allah, Muhammad, membacakan lembaran-lembaran suci. Lembaran. Berarti sudah turun dalam bentuk lembaran. Bukti kak, bukti adalah Gimana? hati. Gimana? Apa? Kakak nggak tahu gak itu maksudnya gimana? Membaca itu beda kak. Iya, lembarannya apa? Lembaran apa? Lembaran apa itu? Taurat. Lembaran gimana? Lembaran apa nih maksudnya? Loh, kamu baca dulu Al-Bayyinah ini ya. Membacakan lembaran-lembaran suci Quran. Orang itu kok Al-Bayyinah ayat 2. Gimana sih kamu? Lembaran-lembaran itu kak, lembaran-lembaran itu nggak perlu dibaca. Nabi Muhammad itu udah dikasih itu ingatan yang kuat oleh Nggak Allah. hanya itu, di dalam Al-Bayyinah ayat 2 dikatakan Lihat Al-Quran itu Rasul dari sudah Allah hafal sudah 30 membacakan lembaran-lembaran suci Quran. Dia sudah membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Jadi sebenarnya dia bisa baca atau tidak? Kau ini nggak jelas. Tadi kau bilang nggak bisa baca. Ternyata di Quran dia bisa baca. Jangan-jangan dia juga baca dong itu. Sebenarnya kitab suci orang Kristen. Ya kan? Jangan-jangan sih dia sudah baca itu. Terus dia ambil-ambil saja seperti itu. Terus ngaku-ngaku dapat wahyu. Terlalu mudah kan? Orang kayak kamu ini dibodoh-bodohin. Nanti saya juga bisa bikin gitu. Gimana? Kamu kayak gitunya? Gue nggak paham kak. Kamu nggak paham? Kakak nggak paham. Kamu paham? Jadi sebenarnya dia bisa baca atau nggak bisa baca? Kamu Iya. aja nggak bisa menjelaskan dengan jelas kok. Nabi kamu sebenarnya bisa Ya, baca kakak atau aja tidak? nggak bisa membaca sama aku Iya, sama dia. membacakan.
Iya, membacakan lembaran masalahnya. Karena Lembaran, dalam kalau Islam tidak ada itu, lembaran ya mungkin dalam tidak Islam ada. itu enggak, dalam Islam itu Tuhan itu enggak tritunggal kak, jadi enggak ada dia, enggak ada itu. Nggak ada hubungannya. Kalau Kok kakak lari mempertanyakan kau? dia siapa Kok lari kau ke Tritunggal? Kok larinya kejauhan sayang? karena sistem- Membacakan tiba-tiba ke sana. Oke, Iya. mungkin pakai voice Iya, note. Apa? Gimana? Mau lari? Kakak nggak bisa Lari kemana membedakan kita? membaca Maraton. Tunggu ya, aku dan ambil membaca. sepatu dulu ya. Iya dan Bentar. Yang ambilin sepatu yang. Kami mau lari dulu ini yang. Tunggu ya bang, aku ngambil sepatu ya. Mau lari kita kan? Abang udah siap-siap ternyata dari tadi pakai sepatu. Ngomong dong. Ya ampun. itu Gimana Nabi ini? Muhammad itu membacakan Al-Quran secara Apa? Nabi Muhammad itu membacakan Al-Quran secara hafalan, bukan secara membaca. Terus lembaran ini apa? Lembaran ini apa? Lembaran apa sih? Seandainya kakak udah bisa, Ini. dengerin dulu. Nih. Dengerin Kamu dulu, Kak. baca, kamu Dengerin. baca deh. Kamu Enggak, baca. dengerin dulu. Nih. Enggak, dengerin dulu. Seandainya nih, Ya itu seorang Iya. Rasul dari Allah, Nabi Muhammad membacakan lembaran-lembaran suci. Terus ngapain ada Kak. lembarannya di sini? gini kak, kakak seandainya udah hafal nih buku, isi bukunya itu apa. Terus kakak membacakan lembaran-lembaran di buku itu, apakah kakak perlu itu ambil bukunya untuk membaca itu? Saya nggak pernah menghafal. Gimana? Saya tanya kamu, Quran itu turun kepada Muhammad dalam Anak bentuk SD. lembaran atau dalam bentuk hafalan? Itu yang mau saya tanya. Dalam bentuk Pertanyaan saya, apakah wahyu yang diterima Nabi Muhammad itu turun kepadanya dalam bentuk hafalan atau dalam bentuk lembaran? dalam Kan bentuk dia udah pikiran. hafal. Dia sudah hafal lembarannya. Tadi kamu bilang dia tidak Iya. bisa baca tulis. Ya kan? Jadi sebenarnya Quran itu sudah Iya. turun dalam bentuk lembaran atau dalam bentuk hafalan? Ingatan. Ingatan. Kenapa ada lembarannya? Iya kan? Loh ini gimana sih Apa yang kontradiksi disampaikan nih? Di situ di situ Enggak, dengerin dulu. lembaran. Apa yang Terus disampaikan Nabi ingatan. ke ini penulis itu ditulis gitu. Paham nggak? Di mana perintah Bukan Tuhan Nabi Muhammad yang menulis. Oke, di mana perintah Tuhanmu untuk menuliskan? Di dalam Quranmu selalu dikatakan ingatlah, ingatlah. Nggak pernah perintah Tuhanmu nyuruh-nyuruh nulis. Tiba-tiba jadi tulisan. Terus itu tadi yang saya tanyakan. Kalau dikatakan Nah, kalau nggak Nabi ditulis. kamu itu buta Kalau huruf, nggak kata kamu ditulis. tadi kan, nggak bisa Nggak baca ditulis. tulis. Kalau nggak ditulis. Kalau memang Nabi kamu itu tadi tidak bisa baca tulis seperti yang kamu katakan, bagaimana dia meng-cross check lembaran itu benar? Itu logikanya harus dipakai sampai ke situ. Ya kan? Dia nyuruh nulis orang lain. Bagaimana dia memverifikasi itu? Meng-cross check itu tulisannya betul. Lebih rancu lagi ke rancu-rancunya rancu. Nah, cross check itu emang kakak bilang itu apa namanya tuh sahabat-sahabat Nabi itu bakal mengkhianati Nabi. Kayak nabi kalian tuh kak. Memangnya kamu Enggak. kira ya? Nabi memangnya itu kamu Nabi kira? kami itu punya Memangnya sahabat-sahabat kalau yang kamu rela kira, mati semua. gini bro. Memangnya kalau kamu membeli sebidang tanah aja, nggak ada perjanjian tertulis, ya? Nanti alasannya gitu. Memangnya kau kira kami ini nggak pria baik-baik, menipu? Hey bro, nggak musim yang kayak gitu. Tidak pernah ada yang tahu. Kalau kamu bilang memangnya sahabatnya gini, setelah mati Nabi kamu aja, lihat apa yang terjadi. Berantem kan? Perang kan? Kak, Perang kekuasaan kan? kalau seandainya Kak, kalau seandainya sahabat Jangan Nabi, kau sahabat berandai-andai. Nabi, Hari gini bro, hari gini ya, dengerin dulu Kak. Dalam saudara Al-Quran, Kak. pinjam sesuatu sama saudara, itu nggak akan ada yang pernah dibayar dengan jelas. Bahkan ya, perjanjian hitam di atas putih pun itu bisa diingkari, apalagi yang begini.
Oh, kamu ini mau Kak, kemana sih kakak kamu? nanya cross check kan? Oke, kakak nanya itu gimana Nabi itu kan? Cross checknya kan? Iya. Nah, malaikat Jibril itu mengecek hafalan Nabi setahun sekali. Dan pada tahun terakhir hidupnya, Di mana Jibril itu ayatnya Nabi mengecek Jibril mengecek itu? Mengecek bukan hafalan Nabi, itu. malaikat Jibril. Di mana malaikat Jibril itu mengecek hafalan Nabi? Datanya. Ayolah, karanglah terus. Bikin terus, karang terus. Satu karangan, membuat karangan, karangan. Itu coba lihat adil itu Kak, hadis salih. Bawanya hadis. Di Quran dong. Coba Kamu coba mainnya lihat. hadis mulu. Coba Penulis hadis Nggak, dari coba tadi cek hadis udah salih. nggak jelas kok. Siapa penulisnya? Di Quran di mana dikatakan Jibril itu ngecek hafalan. Kalau tadi Jibril kakak disuruh menanyakan ngecek hafalan, kalau memang Jibril itu ngecek hafalan, terus gimana ngecek tulisan? Kan yang dicek hafalan, bukan tulisan. Jadi Jibril itu ngecek tulisan atau ngecek Nabi lagi. Malaikat Jibril itu ngecek tulisan atau ngecek hafalan? Yang mana yang betul? Tadi kakak nanya tulisan sahabat Nabi itu harus dicek sama Nabi Muhammad. Ya Bukan dia Nabi lah yang Muhammad yang ngecek, tapi memverifikasi. Nah, terus Nabi Muhammad itu malaikat Jibril yang memproses ceknya Kak, bukan Nabi Muhammad. Jibril Karena Nabi Muhammad nggak bisa. mengecek hafalannya. Nah, yang saya tanya, Iya. Muhammad gimana ngecek tulisan temennya? Jibril kan ngecek hafalannya. Ya tetap aja kan, kecuali kamu bilang Jibril ngecek tulisan sahabatnya. Nah, itu baru. Gimana kamu ini? Yang dicek Yang itu ngecek itu hafalannya Al-Quran. dia hafal, tetapi yang ditulis gimana konfirmasinya? Loh. Iya, yang Ah, ditulis itu dicek sama malaikat Jibril. jadi Jibril itu ngecek hafalan. tulisan. Bentar. Jadi Jibril ngecek tulisan. Iya, Di mana? Hadis Iya. riwayat berapa? Jibril ngecek tulisan. ya Hadis disalih. riwayat ngecek tulisan ya, bukan ngecek hafalannya Nabi. Coba hadis riwayat apa? Oke. Ada. Tunggu dia disalih. Tunggu. Jibril yang ngecek. Mendingan tahu gitu Jibril langsung ke temennya. Ngapain melalui dia, ribet banget. Iya kan? Ya, logikanya gini. Ribet banget di sini ngecek hafalan, ngecek lagi tulisan. Ya mending Bapak aja langsung yang ke turun ke sahabatnya. Iya, kenapa nggak bapak aja yang turun Ya ke udah, bumi? Terus kenapa apa? nggak bapak aja? Hadis riwayat Anak. apa? Hadis riwayat apa? Hadis riwayat? Nih saya cek nih. Hadis riwayat apa? Tunggu. Hmm. Empat 4.614 hadis Bukhari. Hadis Baca. Bukhari 4.614. 4.000? 4.614. 14. Ya. Aisyah, bahwa ayahku tidak pernah melanggar sumpahnya hingga Allah menurunkan ketentuan kafarat untuk sumpah. Abu Bakar berkata, jika saya pernah bersumpah untuk melakukan, kemudian Bukhari 406 berapa? 4.614. Ini, coba. Ini 46 14. Ini sumpah kafarat. Tunggu. Jika saya pernah bersumpah melakukan sesuatu, kemudian menemukan bahwa melakukan hal lebih baik, maka saya menerima izin Allah dan melakukan yang lebih baik, melakukan kafarat sumpah saya. Apa ya? Tunggu.
Nih, ada yang ini ya. Jibril senantiasa membacakan Al-Quran kepada Nabi. Jadi Jibril yang baca Quran. Ya. Nih, Iya. Jibril baca Quran. Namun pada hari sabar, Iya. setiap tahunnya sekali nih ya. Jibril yang baca Quran ya. Di situ tadi Muhammad baca Quran ya. Namun pada tahun wafatnya beliau, Jibril membacakan Quran kepada beliau 2 kali. Nabi juga biasa beriktikaf selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 tahun. Di mana dikatakan Jibril ngecek ayat Quran, dia membacakan. Kak. Iya. Itu Al-Quran itu diproses Kak. Itu diproses sama malaikat Jibril. Oke, Yang dibaca itu Al-Quran, itu bukan- bentuk mushafnya. Itu bentuk mushafnya. Qurannya atau apa? Hafalannya. Itu bentuk apa? Tulisannya atau hafalannya? Itu. Pertanyaan saya itu. Tulisannya itu yang dibacakan Tulisannya. malaikat Jibril. Tulisannya. Oke. Ya. Kamu buka sejarah. Quran itu ada tidak mushafnya di zamannya Nabi? Kena kau di sini. Coba. Mushafnya Kakak Quran. tahu dulu nggak mushaf itu apa? Kakak tahu nggak Ada. itu mushafnya itu apa? Loh, ini kan kamu bilang tadi lembaran kan, suhuf. Nah, sekarang pertanyaan saya, di zaman Nabi, itu Quran itu dengan suhuf-suhufnya itu, ada tidak lembaran-lembarannya? Kak, Sudah Kakak ada tahu belum nggak di zamannya Nabi? mushaf itu tahu nggak? Nggak usah Nggak, kamu mushaf itu tanya-tanya tahu itu nggak? ya. Itu apa? Ada yang di pelepah ini, di pelepah ini. Pertanyaan saya, apakah? Iya, jawab dulu. Iya, Apa? nanti aku jelasin. Kakak nggak itu, nggak selogika lagi. Kakak nggak tahu mushaf itu apa. Ya makanya aku tanyain dulu. Apa? Silakan. Kamu mau Ya, kakak menjelaskan tahu apa? nggak mushaf itu apa? Dia Apa jawab memang? dulu, mushaf tahu nggak kak? Ya kamu coba. Kamu aja, kamu nggak usah bertele-tele. Itu tuh Itu yang kak. pelepah Kayak Quran, dibukukan, batu, dibe- itu kan? Pelepah korma itu. dibe- Musab-musab itu. dibukukan Apa? gitu. ChatGPT. Dibukukan, mushaf itu dibukukan. Oke. Iya, mana? Sudah ada nggak bentuk buku di zamannya Nabi Muhammad? Sudah ada bentuk buku di zamannya Nabi Muhammad? Sudah ada tidak? Itu penjagaan Al-Quran itu kak, tahu nggak? Itu tuh terutama melalui hafalan kak. Para sahabat Ya, lebih dari 70 yang saya tanya, terbunuh di perang biru. autografnya. Gitu, Yang bau. saya tanya itu mushafnya. Kan yang mau dicek tadi mushafnya. Tahu nggak? Iya, yang mau dicek yang kan tadi perkataan kamu, mushafnya itu yang dicek. Nggak ditanya hafalannya. Iya. Apa? Sudah ada belum bentuk buku itu Qurannya di zamannya Muhammad? Itu kamu harus jujur. Ada tidak? Ada tidak? Masa yang tertulis bukan dijaga? Kata kamu dijaga, dicek, dicek. Iya, Mana? penghafal makanya dibunuh kak. Hah? Nggak usah lari-lari kamu. Ya, di mana lembaran-lembaran itu, lembaran-lembaran Al-Quran itu? Di mana lembaran-lembarannya? Emang sudah ada lembaran-lembaran di zamannya Nabi? Hah? Itu naskah fisik loh. Mana kamu? Dijaga 24 jam. Kak, karena itu tuh waktu itu wahyu masih turun berangsur-angsur kak. Belum dibukukan gitu. Iya, yang saya tanyakan ya, musab-musabnya di zamannya Nabi Muhammad itu ada tidak? Ada tidak? Ya belum dibukukan. Tuh. Terus yang dicek tadi? Tuh. Kita balik lagi. Kamu bilang, saya nggak nanya dibukukannya. Yang dicek tadi lembarannya. Musab itu kan lembaran. Kita bukan bicara bukunya. Itu kan lembaran-lembarannya. Musab itu lembaran, sayang. Gimana? Saya nggak nanya buku-bukunya. Lembaran-lembarannya. Mana?
Masa hafalan yang dijaga bukan lembaran? Harusnya lembarannya itu yang dijaga, disalin. Terus menerus itu lebih otentik. Hari gini kok dijaga bentuk hafalan. Waktu Nabi belum di hari ke itu kepergian Nabi, itu Al-Quran itu belum ada. Tapi di saat Nabi udah mengembuskan nafasnya itu, Al-Quran itu udah ada. Paham nggak? Tadi, Karena itu tadi tugas Nabi untuk membacakan Al-Quran pertanyaan sudah- saya, sudah- bagaimana dia meng-cross-check tulisan itu benar? Itu pertanyaan saya. Iya, karena yang baca itu Apalagi Jibril. kalau dia sudah mati. Lah, siapa yang percaya itu? Dari mana konfirmasinya, Nah, Dek? bacakan itu malaikat Kak, Jibril. Kak. Nabi Muhammad membacakan Al-Quran didengarkan oleh Nabi Muhammad. Apaan sih? Gak nyambung. Kak, makanya Nyambung kakak kok belajar sama- Islam dulu kak, baru Tuh, kamu aja nggak ngerti. Kamu Belajar aja nggak Islam. ngerti. Kamu aja nggak ngerti kitab kamu. Kamu aja nggak ngerti sejarah kitab kamu. Aku ngerti, cuman aku susah menyampaikan ke kakak. Oh, kok susah? Orang kalau sudah mengerti itu tidak susah. Yang nggak ngerti itu yang susah. Yang ya tadi aja belum selesai. Soal aku dan dia itu. Kakak udah nanyakan yang lain. Kan kamu yang lari dari tadi. Kakak yang lari-lari kak, makanya sampai ke sini. Saya itu ngeladenin kamu loh dari tadi. Saya nggak pernah lari. Kamu yang mencoba lari. Dari tadi saya udah siap-siap pakai sepatu ini dari tadi. Iya kan? Ada Kalau dari masalah pertanyaan itu udah saya awal selesai. tadi ya. Sampai Baik di ya. situ. Kamu kan tadi udah nggak sanggup ke situ kan? Pertanyaan saya, adakah Allahmu pernah mengakui bahwa Nggak sanggup. aku adalah Allah, Lari, aku Pak. adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Itu dari tadi pertanyaan saya, Nah, itu kakak kamu tidak bisa pernah- kasih. Tuhanmu tidak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah siapa? Jibril. Jibril ini apakah Tuhan kamu? Yang menyampaikan ke Jibril Makanya saya itu bilang siapa? mengaku Kalau bukan jadi Tuhan. keturunan Raja Salman semudah itu. Kalau bukan Raja Salman sendiri yang bilang aku ini ya si Agatha ini adalah keponakannya, nggak akan ada yang percaya dan ngaku-ngaku doang. Sampai detik ini itu tidak Coba pernah jelasin, pernyataan dari mana Allah. Gimana silsilahnya di mana itu kalau kakak keturunan Raja Salman? Ya kamu kan saya juga mau nanya sama kamu tadi, di mana Allahmu mengatakan jawab. dirinya adalah Jawab. Tuhan yang menciptakan langit dan Balik. bumi. Kamu ngerti nggak kenapa saya Iya, menarasikan itu? jawab. Iya, Di mana? sama seperti Silsilahnya di kamu mana? nggak punya jawaban. Makanya saya nggak bisa membuktikan sama perkataan yang kamu tadi nggak bisa dibuktikan. Masa kamu nggak nyampe dari tadi di sini sayang? Kamu dari tadi nggak ngerti satirnya saya? Yang lari-lari itu siapa? Iya, tahu nggak? Mana buktinya kamu ini keturunan Salman? Nggak ada. Sama seperti perkataan kamu, nggak ada saksi dan buktinya. Nggak paham? Nggak nyampe? Otak kamu dari tadi nggak nyampe? Iya, mana buktinya? Bahwa itu Tuhan kamu yang ngomong ke nabi kamu. Itu maksud saya. Masa kamu dari tadi nggak gimana sih? Ya kalau Buktinya berapa sih, Dek? kita bisa jelasin nggak gitu? Hah? Saya juga bisa menjelasin nanti. Wow, mama saya jadi TKW ke Arab. Nah, di inilah sama raja. Ya bisa aja saya karang-karang. Itu terlalu gampang. Sama nanti penjelasan kamu juga karangan. Kecuali Tuhanmu sendiri yang mau ngomong kepada banyak orang. Banyak saksi mata. Ini kepada satu orang mana ada orang percaya. Satu orang, narasi satu orang kamu percaya, Dek. Astaga. Iya, narasi saya ini juga nggak ada yang percaya, bro. Yang membangun Ka'bah itu Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Dari mana? Bukan Nabi itu Nabi Muhammad. Yang bukan bangun Ka'bah keturunan itu saya. Nabi Yang bangun Ka'bah itu Ibrahim. saya sama bapak saya. Biar kamu tahu. Bapak saya itu Ada bukti. membangun. Ya mana buktinya? Perkataan kamu juga. Ismail itu jadi Kapan hari Quraisy. Ismail ke Arab? Kapan hari Ismail ke Mekah? Itu yang bangun juga bapak saya. Saya cuma ngomong kayak gitu. Dia nggak tuh yang membangun gampang. Ka'bah.
Dia yang membangun Astaga, Ka'bah. sebotol ini kamu. Dia yang membangun Ka'bah. Nabi Ismail Sejak kapan? sama Sejak Nabi kapan Ibrahim. Ismail ke Mekah? Sejak kapan Ismail ke Mekah? Kamu lari-lari. Saya cuma mau nanya, di mana? Astaga. Mana Tuhan kamu itu pernah mengatakan akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Saya cuma butuh itu. Kan langit kamu lari ke Ka'bah. Yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Ka'bah itu Yang bangun Ka'bah itu yang sekarang Ka'bah itu di ini Mekah. itu semuanya pekerja di Mekah, pekerja di Arab semua itu sayang. Jangan bohong. ngomong gitu Nggak usah Kak. kamu bohong. Yang membangun Ka'bah itu bukan dia, nggak ada. Kita lihat sejarah aja, Ka'bah itu dulunya kayak apa bentuknya. Ka'bah itu tiba-tiba kamu ke si Ismail. Ini ya bro, saya bilang ya, kamu tuh jangan percaya narasi-narasi yang nggak ada data. Tuh loh, Nggak ada data. cuma ngomong-ngomong gitu. Oh itu yang bangun ini, mama saya, bapak saya. Ya, jadi- saya juga bisa jadi kayak bisa gitu. nanya dah. Tetap gitu ya. Aduh. Jadi kan kakak nanya data dalam biar kakak percaya gitu. Kalau dalam Oke, Ya, itu ini ya, data. Jadi- gini ya Raf ya. Sampai detik ini kamu tidak pernah bisa membawa data. Allahmu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan lagi kau berharap 20 juta ngemis sama saya. Bilang sama Ucup PI, kau jangan ngemis. Data nggak ada ngemis. Kapan hari? Botol. Malah ngemis 20 juta dari saya. Apa yang kamu ngemis-ngemis? Nggak punya data kok minta-minta duit. Minta sana, bikin kotak. Tiba-tiba kau lari ke Ka'bah. Aduh Tuhan. Cuma minta ayat itu aja kok. Udah saya bilang, di mana Tuhanmu pernah mengatakan, akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kamu ini. Sok. Mau bertanya apa kamu? Mau bahas yang tadi? Silakan. Ayo, silakan Aku Gregor. mau nanya, Nanya. boleh nanya Bukannya mau nggak? jawab. Bukannya kamu mau jawab. Di bawah typingannya Jawab apa? kayaknya mau menjawab sesuatu. Ya, betulkah Muhammad adalah keturunan Ibrahim? Betul tidak? Iya, Punya data? betul. Punya Betul data? dong. Punya data? Punya Ada. data enggak? Mana? Silakan. Quran surah berapa? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat berapa? QS Ibrahim ayat berapa? Yang mengatakan Muhammad itu keturunannya? Hmm? Hmm? Aduh, sok keras di atas kenapa jadi ayam sayur semua. Halo, Johnson. Kristen. Ya, silakan mau bertanya apa? Mau tanya Yohanes 12 ayat 44. Berbunyi gini, tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Terus? Ayat ini apa namanya gini, semua orang akan masuk surga bilang gitu. Udah bisa sih, kamu udah percaya Yesus, kamu percaya Allah SWT tak gitu no. Enggak, apa yang dipelintir tuh apa? Enggak, ayat itu kan ayatnya kan berbunyi gini, Yesus berseru kepada barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, Ya. tetapi percaya dia telah mengutus aku. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 12 ayat 44. Gini loh, Pak. Jadi dibaca itu sampai ke
ayat berikutnya gitu loh. Iya, iya. Ya, kan dikatakan, barang siapa, nih kan, tetapi Yesus berseru, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia bukan melihat dia, tapi melihat yang mengutus aku. Aku telah datang ke jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Maksudnya adalah, siapa yang sudah melihat Bapa itu sudah melihat Yesus. Siapa yang sudah melihat Yesus itu sudah melihat Bapa. Siapa yang sudah percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Bapa. Sebab Yesus satu di dalam Bapa. Iya, iya. Penjelasannya itu aja. Kalau mau dipelintir ya nggak masalah. Iya, iya. Coba bayangin ya, siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Cemana itu? Iya, iya. Ya kan? Ini loh. Dia bukan melihat aku, tetapi melihat dia yang mengutus aku. Kata Yesus. Nah, baca aja ya selanjutnya. Itu clear banget itu. Bahwa apa? Yesus dan Bapa itu satu. Oh, iya, iya, iya. Sudah. Ada lagi yang mau ditanya? Aku yo sedikit 30% tahu tentang Alkitab. Kayaknya yang salah ini Muslim itu, kira gitu no. Nggak salah. Gini. Pertanyaan mereka nggak salah. Pertanyaan mereka salah. Menurut aku. Enggak. Dia bilang Enggak. gini ya. Coba sebutkan Yesus berdoa kepada Bapa dulu. Sampean salah Mas pertanyaan nih. Apakah Yesus Tuhan? Tuhannya sampean maksud Tuhannya gimana? Apakah di pikiran sampean itu Yesus Tuhan seperti Allah Bapa di surga? Ya posisinya menjadi manusia. Tidak mungkin saya jawab sampai kiamat saya. Biarpun saya bisa jawab, tidak mungkin bisa terima sampai apa gitu no. Tuhan yang mana? Yesus Tuhan yang mana yang Anda maksud itu? Apakah di pikiran sampean Yesus seperti Allah Bapa di surga, keilahiannya? Tidak mungkin bisa saya jawab tak gitu no. Nah Tuhan yang mana posisinya? Kalau Tuhannya diutus ke dunia 100% manusia, 100% Tuhan, bisa jawab saya tak gitu no. Pertanyaannya harus menuju ke situ maksud saya. Harus menuju ke kemanusiaannya Sang Firman itu. Ayo buktikan kalau kamu seperti Allah Bapa di surga, keilahiannya nggak mungkin iso sih, ya kan? Gitu loh maksud saya. Maksud saya gitu. Siap. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Pak Johnson? Ada, saya jawab gini. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 17 ayat 5, Kolose 1 ayat 16, Filipi 2 ayat 6. Sebelum Yesus diutus ke dunia loh tuh. Kolose 1 ayat 16. Itu Pak, jawaban saya. Sebelum Yesus diutus ke dunia. Kalau sampean Sang Firman telah jadi mengambil rupa manusia, sampai tuntut keilahiannya seperti Bapa di surga. Nah, mungkin iso Yesus. Kalau Yesus kembali ke surga baru bisa. Tak gitu no. Pertanyaannya sampai yang salah. Tak gitu no. Keilahian Yesus itu satu di dalam Bapa dan di dunia, Pak. Itu yang benar. Oh iya iya. Iya. Jadi 50. Jadi firman itu ada di dalam kemanusiaannya juga satu di dalam Allah. Iya iya iya. Sang Bapa seperti itu. Kan cuma ngasih saran. Terus naik ke sini kasih saran kepada orang Kristen. Jadi jika Muslim ngasih pertanyaan itu orang Kristen, di pikirannya Muslim itu kamu dituntut seolah-olah keilahian Yesus harus seperti Bapa di surga. Maksudnya saya gitu. Nih, contoh ya. Contoh ya, Pak ya. Iya, iya. Suara saya ini kan udah saya utus kepada Bapak. Tapi suara saya tetap satu di sini kan. Tapi satu juga di dalam HP yang Bapak pakai itu kan, ada saya di situ kan. Iya. Nah, gitu. Jadi firman itu pun demikian. Dia tetap satu di dalam Bapa dan dia juga satu di dalam kemanusiaannya. Gitu. Contohnya waktu Yesus bilang gini, Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nantinya di mana aku berada, kamu pun berada. Lah, Yesus menunjukkan otoritas. Berarti Sang Firman telah menjadi manusia keilahiannya itu, Sang Kurios itu. Nah, kamu tuntut, ayo coba buktikan Yesus. Buktikan kamu bisa menciptakan gunung, nggak mungkin bisa Yesus. Oh, dia sudah menjadi manusia, tak gitu no. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini loh. Muslim itu jika bertanya kepada orang Kristen, menuntutnya seolah-olah di pikirannya orang Muslim gini, saya suruh orang Kristen buktiin Yesus seperti Allah Bapa di surga, intinya gitu loh modelnya. Keilahiannya, maksudnya gitu. Contohnya gini loh, itu mana katanya Tuhan Yesus. Kenapa kau berdoa kepada Tuhan ya coba?
Nah gitu loh. Contohnya gitu. Contohnya kan dituntut seperti Bapak di surga. Ini intinya gitu loh. Hmm. Nilainya Oke. Nggak apa-apa Pak. Jadi Bapak tuh sebenarnya nggak usah masuk lagi ke room RT sebelah. iya. Gitu. Iya, Ada iya, lagi iya. yang mau ditanyakan Pak Johnson? Gak ada. Oke. Tuhan berkati Pak. Ya kalau malam dengan Pak Erben itu kadang saya. Kemarin malam minta tolong Pak Erben. Jelaskan Tritunggal gimana Pak Erben bilang gitu aku. Soalnya orang dibulet orang-orang itu kok bingung aku bilang gitu. Dibilang Pak jelas sama Pak Erben. Nggak apa-apa, mereka itu kan masih dalam kegelapan, Pak. Iya. Yang namanya orang dalam kegelapan itu kan tidak bisa memahami sesuatu. Membedakan mana piring dengan gelas saja sulit gitu loh. Dengan mata mereka kan nggak bisa kan? Coba. Iya. Bisa tidak orang yang di dalam kegelapan membedakan mana piring, mana gelas? Nggak bisa. Ya seperti itu. Rasul yang bulca kan susah. Iya. Tuhan berkati Pak Johnson. Ya tiap hari tak catat ayat-ayat itu tiap hari. Balik teko Pak Erben, teko Mikana semua tak catat tak buka terus sampai tak pelajari terus ayat-ayatnya loh. Mikana kan sering nunjuk ayat-ayatnya. Pasti pertanyaan jawab pakai ayat, bahkan tak tulis terus ayatnya itu. Tak buka terus Alkitabnya. Kadang tanya Google itu AI, kata tanya itu aku. Tanya AI. Tapi tak terus ke Pak Erben. Tak terus ke Pak Erben itu kuatnya salah. Ya terima kasih ya. Ya, Tuhan berkati. Jangan ke Mikana ya Pak ya. Bapak yang tadi ya kan, dia gini ngeteknya. Emang Yesus bukan Bapak. Kalau Yesus jadi Bapak, ya kalau iya jadi Mikana aja kamu, kata Tungkriung. Si Tungkriung aja udah paham sekarang Tritunggal. Ya, bisa deh udah mendebat si Mikana. Bagus itu Tungkriung. Nggak sia-sia kok memang masuk ke roomku nih selama berbulan-bulan. Oh, cerdas dia ya. Bagus. Ini RT 6 yang cerdas ini Tungkriung ini. Ada. Kita juga teman-teman Kristen ya, tidak boleh menyalahkan pertanyaan mereka. Gitu loh. Apapun pertanyaan mereka itu tidak kita bisa bilang salah pertanyaannya. Namanya orang bertanya, sah-sah aja gitu ya. Cuman mereka itu memang dalam kegelapan. Kalau mereka sudah dalam kegelapan, sulit bagi mereka untuk memahami apa yang kita jelaskan. Itu loh. Bawa logikanya aja sulit, apalagi nggak bawa logika. Memangnya Agatha beda konsep dengan Mikana. Beda orang bang. Mikana itu bukan Oten. Aku agama Islam. Gua nggak ngomongin lu, gua ngomongnya si Tungkriung. Apa ini? Gelap dan tidak bisa menyatu. Iya betul. Oke lah ya, teman-teman, aku izin end live ya. Thank you ya yang udah bergabung di sini ya. Thank you Mas Bram, thank you Bunda Nainai, Bang Agastatu, semuanya ya, yang udah tap-tap, yang udah share-share juga ya. Nantilah kita live lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.